Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Wa ala alihi washabihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah aktuaria pada tanggal 8 Juni 2021. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, perlu diketahui bahwa bagi yang belum mengumpulkan UTS aktuaria, harap segera mengumpulkan di email aktuaria.umat@gmail.com. Saya tunggu sampai hari besok. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi kita bab anuitas hidup. Oke, sebenarnya anuitas hidup itu apa? Ya. Kita lanjut ke slide pertama, yaitu pengertian anuitas hidup adalah anuitas dengan syarat yang bersangkutan, ya. Jadi pembayar atau penerimanya itu masih hidup. Misalkan contohnya yang pertama adalah premi asuransi atau kredit yang berasuransi di mana kewajiban berupa cicilan hanya dibayar kalau klien atau pengutang itu masih hidup. Kemudian yang kedua adalah pembayaran gaji atau pensiun. Ya, itu merupakan anuitas hidup. Jadi selama pembayar atau penerima masih hidup, anuitas hidup itu masih berlaku. Atau pembayaran itu masih berlaku. Selanjutnya, pembagian anuitas menurut periode waktu. Menurut waktunya, ini menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, anuitas hidup berjangka N tahun. Ya. N bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Pada anuitas jenis ini, kewajiban pembayaran dilakukan dalam jangka waktu N tahun, selama yang bersangkutan masih hidup. Yang kedua, anuitas seumur hidup. Ya. Ini kewajiban pembayaran akan dilakukan seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal. Yang ketiga, anuitas hidup yang ditunda M tahun, yaitu kewajiban pembayaran pertama anuitas ini dimulai M tahun dari sekarang. Jenisnya bisa anuitas berjangka N tahun atau seumur hidup. Ya, M ini bisa 2, 3, 5, dan seterusnya. Ya, ini sembarang bilangan. Oke. Anuitas hidup berjangka N tahun. Ya, kita membahas tentang anuitas awal. Misalkan nilai sekarang dari semua anuitas sebesar Rp1 sebanyak N kali yang dilakukan seseorang berusia X di awal periode atau tahun. Selama ia masih hidup, dilambangkan dengan A, ya, A dengan titik yang ada 2 di atasnya ini, kemudian X terhadap N. Kemudian ada tanda di pojokan, ya. Kemudian perhatikan tabel nilai sekarang dari anuitas yang sudah dilengkapi dengan peluang terjadinya anuitas. Ya. Jadi untuk anuitas ini ada tabelnya seperti tabel mortalitas yang saya tunjukkan kemarin. Bisa Anda lihat di modulnya masing-masing. Ya. Kemudian ini adalah tabel anuitas hidup. Ya. Ada periode pembayaran. Ini 1, 2, 3 sampai N. Kemudian besar pembayaran. Misalkan tadi Rp1 ya 1111. Kalau misalkan 100.000 ya 100.000, 100.000 dan seterusnya. Ya.
Selanjutnya, kolom selanjutnya adalah nilai sekarang. Ya. Nilai sekarang ini dilambangkan dengan V, V pangkat 0 atau 1, kemudian V pangkat 1, V pangkat 2, dan seterusnya. Kolom berikutnya adalah peluang terjadinya pembayaran. Ya. Misalkan dengan dilambangkan dengan PX, 0PX, 1PX, 2PX, dan seterusnya. Ya, ini adalah persamaan anuitas awal secara umum. Ya, di sini terdapat semacam deret geometri. Ini semacam deret geometri ya antara V dengan P, yaitu perkalian antara nilai yang sekarang dengan peluang terjadinya pembayaran. Ya. Nah, ini nilai sekarang sama peluang terjadinya pembayaran ini dikalikan. Jadi dikalikan 1/1. Kemudian setelah dikalikan dijumlahkan semuanya ya. Sampai Vn-1 sampai N-1 Px ya. Jumlah dari semuanya ini namanya adalah sigma. Sigma itu merupakan jumlah ya. Jumlah dari V sejumlah K ya, K-nya ini sejumlah sebanyak yang maksimal ya. Kemudian dikalikan dengan peluang K peluang X. Oke. Kemudian KPX ini merupakan hasil dari LX plus K. Ini yang bisa Anda lihat di tabel mortalitas ya. Ingat kembali yang tabel mortalitas kemarin itu nanti bisa Anda buka kembali di halaman 135 ya. LX plus K sama LX ya. Jadi anuitas awal secara umum rumusnya adalah sigma ya, V pangkat X plus K dikali LX plus K per V pangkat X kali LX ya. Dengan K mulai 0 sampai N min 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol komutasi. Untuk kemudahan perhitungan, maka pada bagian ini saya perkenalkan 6 notasi komutasi yang akan berguna untuk seterusnya ya. Ya. Tentunya juga sebelum Anda memahami simbol komutasi, yang pertama yang harus Anda pahami dulu adalah Vx sama Lx. V-nya itu tadi nilai, kemudian Lx-nya tadi adalah life-nya ya, yang bisa Anda lihat di tabel mortalitas. Berikut ini adalah keterangannya ya. Di sini LXY ini merupakan jumlah laki-laki berusia X tahun dan perempuan berusia Y tahun yang hidup dalam 1 tahun. Kemudian DXY jumlah laki-laki berusia X tahun dan perempuan berusia Y tahun yang meninggal dalam 1 tahun ya. Berarti kalau L itu life, D itu dead. Ini semuanya huruf kecil, jadi jangan kebalik ya. Berikutnya adalah DXY. Kalau ini adalah D besar. Menyatakan nilai sekarang dari pembayaran sebesar misalkan Rp1 yang dilakukan setiap laki-laki yang berusia X tahun dan perempuan berusia Y tahun. Ya, kalau tadi jumlah, kalau D itu tadi merupakan nilai sekarang ya. Nilai D itu nanti bisa Anda lihat di tabel mortalitas ya. Di modul Anda, modul masing-masing ada, dan selanjutnya NXY ini merupakan akumulasi nilai sekarang dari semua pembayaran sebesar
misalkan RP1 yang dilakukan oleh pria berusia X tahun dan wanita berusia Y tahun sampai pada usia maksimum. Ya, jadi N ini merupakan akumulasi dari Do. Ini juga bisa Anda lihat di tabel mortalitas. Yang berikutnya adalah CXY. CXY merupakan nilai sekarang dari semua pembayaran sebesar RP, misalkan RP1, yang dilakukan laki-laki yang meninggal di usia X plus 1 tahun dan perempuan yang meninggal di usia Y plus 1 tahun. Ya. Oke. Kemudian MXY adalah akumulasi dari nilai sekarang. Jadi MXY ini adalah akumulasi dari CXY yang semua pembayaran sebesar RP1 yang dilakukan laki-laki yang meninggal dari usia X plus 1 dan perempuan yang meninggal dari usia Y plus 1 tahun sampai mencapai usia maksimum. Kalau di tabel mortalitas, itu usia maksimum mencapai 108 ya. Jadi untuk manusia yang normal saat ini diasumsikan usia maksimumnya adalah 108. Ya mungkin juga ada yang berusia lebih dari itu tapi itu pun juga peluangnya sangatlah kecil. Oke, next. Nah, kemudian ini ada persamaan anuitas ya. Tadi Anda telah melihat persamaan anuitas sebelumnya secara umum adalah ini sigma dari K mulai 0 sampai N-1 ya, dari nilai dikalikan dengan peluang. Nah, kemudian ini dikembangkan lagi ya, bahwasanya V dikalikan L itu hasilnya adalah D. Ya, dia itu apa? DX plus K. Ya. Dan V pangkat X dikalikan dengan LX ini merupakan DX. Ya. DX itu tadi adalah usia. Ya, jadi tergantung dari usia seseorang. Kemudian karena ini merupakan sigma, maka D-nya ini semuanya dijumlah. Ya. D yang Anda lihat dari tabel mortalitas ini semuanya dijumlah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini Anda jumlah. Untuk menghitungnya ya bisa pakai kalkulator atau pakai Excel. Ya. Selanjutnya, formula di atas juga masih belum praktis. Ya. Kita perhatikan bahwa setelah dilihat pada simbol komutasi, ya, bahwa dx itu sama dengan nx dikurangi nx plus 1. Ya. Ya, jadi ini merupakan selisih dari n. Ya. Berarti ya, ini kita kembangkan lagi seperti dx. Ini dx-nya ditulis lagi, dx plus 1, dx plus 2, dan seterusnya. Ini diganti dengan nx dikurangi nx plus 1 ya. Kemudian yang selanjutnya ini nx plus 1 dikurangi nx plus 2 dan seterusnya ya. Sehingga hasilnya adalah nx dikurangi nx plus n per dx. Ya. Ya, ini rumusan yang paling sederhana dari persamaan anuitas, terutama persamaan anuitas awal. Kalau ada anuitas awal, maka ada juga anuitas akhir. Ya. Bedanya simbolnya, kalau anuitas awal itu ada dua titik di atasnya huruf A.
Tapi kalau anuitas akhir itu tidak ada simbol titik 2 di atas huruf A ya. Jadi misalkan nilai sekarang dari semua anuitas sebesar Rp1 sebanyak N kali yang dilakukan seseorang berusia X di akhir periode selama ia masih hidup ya. Lambangnya ini ya. Berarti itu nanti kita peroleh ya. Rumusnya ya hampir sama, rumusnya hampir sama dari anuitas awal, cuman di sini ada kita jumlahkan dengan 1. Jadi anuitas akhir itu sama dengan N X plus 1 dikurangi N X plus N plus 1 per DX ya. Jadi karena akhir ini dijumlahkan dengan 1. Oke. Selanjutnya ini juga ada anuitas seumur hidup ya. Anuitas seumur hidup ini merupakan anuitas yang dilakukan seseorang seumur hidupnya ya sampai dia meninggal ya. Oke, rumusannya AX sama dengan sigma dari peluang dikali dengan nilai ya. Ini bisa Anda lihat di tabel mortalitas ya. Rumusnya seperti ini atau yang paling simpel adalah AX karena ini awal jadi ada titik 2 di atasnya sama dengan NX per DX. X-nya ini berupa angka. Kemudian anuitas akhir di sini A-nya ini tidak ada titik di atasnya ya. Yang membedakan rumusannya adalah di sini AX sama dengan NX plus 1 per DX. Ya, ini juga asalnya merupakan perkalian antar peluang dengan nilai. Selanjutnya rumus dari anuitas hidup yang ditunda ya. Anuitas hidup yang ditunda selama M tahun ya. Berarti ini ada embel-embelnya M. Ya, misalkan M tahun itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ini dikasih embel-embelnya di depan. Misalkan M, kemudian demikian hingga AX sama dengan NX plus M per DX. Ya. Ini ya mirip-mirip, cuman ini karena ada penundaan M tahun berarti ditambah dengan M. Kemudian anuitas hidup yang ditunda, ya ini khusus untuk anuitas akhir, ini tinggal kita menambahkan 1 kecil ya. NX plus M plus 1. Oke, itu yang membedakan antara anuitas awal dengan anuitas akhir. Oke. Selanjutnya anuitas hidup berjangka N tahun yang ditunda selama M tahun. Nah, ini pengembangan lagi ya. Ditunda tapi berjangka selama N tahun. Jadi ada jangkanya, kemudian ada pendingnya ya. Pendingnya itu ya berarti tinggal berapa tahun ya. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan jangkanya. Jangka ya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Berarti rumusannya adalah M sedemikian hingga A XN sama dengan N X plus M dikurangi N X plus M plus N per DX. Ini untuk yang awal. Kalau yang akhir ini ditambahkan dengan 1.
Oke. Bedanya cuman ini. Ini kan kalau awal nx plus m, kalau akhir nx plus m plus 1. Ini juga nx plus m plus n, kalau yang akhir nx plus m plus n plus 1. Nanti silakan dicermati, juga silakan Anda lihat di tabel mortalitas. Oke. Oke, selanjutnya saya berikan satu contoh. Seorang wanita berusia 20 tahun mesti membayar tiap awal tahun cicilan hutang sebesar 5 juta selama ia masih hidup. Kemudian berapa besar utangnya pada suku bunga 6%? Ya. Langsung dijawab. Diketahui X-nya 20 tahun. Ya. Kemudian bunganya atau I, ya ingat lagi kalau bunga itu lambangnya adalah I, 6%, silahkan Anda hitung desimalnya ya. Kalau 6% itu kan berarti 6/100, berarti hasilnya 0,06. Persamaannya adalah nilai sekarang utang sama dengan nilai sekarang anuitas. Ya. Berarti itu nanti langsung Anda lihat, ya, Anda perhatikan hutangnya, cicilan hutangnya sebesar 5 juta. 5 juta dikalikan dengan A20, ya. Dikalikan dengan A20, kemudian ditulis lagi 5 juta, ya. A20 berarti sama dengan N20 per D20. Bisa Anda lihat di tabel. Ya, bisa Anda lihat di tabel, kemudian bisa Anda hitung pakai kalkulator. Nanti hasilnya adalah identik dengan 84.468.709. Oke. Oke, sekian dulu perkuliahan dari saya. Jika ada pertanyaan dari saudara-saudara bisa langsung japri ke saya atau bisa langsung kirim di grup. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.